warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjang pinaringan berkah. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita ketemu lagi di channel YouTube Ridwan Jogja. Channel yang didedikasikan untuk khusus membahas tentang strategik intelijen, kontraterorisme dan permasalahan sosial budaya sehari-hari di sekitar kita. Sobat YouTube, subscriber yang saya hormati, saya mau terima kasih lagi nih karena dalam waktu 1 minggu luar biasa ternyata ada penambahan subscriber sampai 1000. Jadi hari ini kita sudah masuk ke 2000 subscriber. Wah, terima kasih sekali atas kepercayaannya. Terima kasih telah bersedia menonton belasan video yang sudah kami buat, melakukan share, mendiskusikan di kolom komentar, dan sebisa mungkin akan saya coba untuk meresponnya dengan semaksimal mungkin. Nah, Sobat YouTube, hari ini kita akan diskusi tentang satu masalah yang sedang sangat hangat dibicarakan dalam hari-hari terakhir ini, yakni tentang apakah pilkada serentak ditunda atau lanjut. Nah, kemarin diskusi panjangnya kemudian berujung pada keputusan bahwa pilkada ini harus lanjut. Padahal banyak juga dari teman-teman kalangan aktivis, teman-teman dari NU, dari Muhammadiyah yang secara terbuka menyampaikan saran kepada pemerintah agar pilkada ini ditunda dengan alasan protokol kesehatan belum teruji. Karena kemarin pada saat pendaftaran kelihatan sekali ada banyak sekali arak-arakan dan iring-iringan, sehingga khawatirnya nanti akan menambah jumlah pasien corona di rumah sakit di kota, kabupaten, provinsi yang mengadakan pilkada. Tetapi palu telah diketuk. Pemerintah sudah memutuskan bersama KPU dan juga DPR RI sebagai representasi resmi perwakilan rakyat di Indonesia sudah memutuskan bahwa pilkada serentak akan lanjut dengan peraturan KPU yang baru yang diatur, misalnya kampanye dianjurkan menggunakan media sosial, kemudian kampanye tertutup dibolehkan dengan maksimal 50 orang dengan jarak 1 meter dan menggunakan protokol kesehatan, misalnya masker, hand sanitizer, tempat cuci tangan, dan sebagainya. Nah, apa hubungannya pilkada dengan intelijen? Judul kita video ini adalah Intelijen dan Pilkada Sehat. Apa hubungannya? Nah, Sobat YouTube yang saya hormati, beberapa waktu yang lalu saya diskusi dengan salah satu mahasiswa program doktoral di Institut Pemerintahan Dalam Negeri, IPDN, Bang Irhamni Zainal namanya. Ini sahabat saya yang sedang menempuh doktoral di IPDN. Nah, dia kebetulan sedang menulis disertasi yang judulnya adalah Intelijen Pemerintahan. Nah, Intelijen Pemerintahan ini buku beliau, judulnya Intelijen dalam Otonomi Daerah. Ini isinya adalah tentang bagaimana Bang Irhamni ini menganjurkan atau mengusulkan satu cabang baru dalam ilmu intelijen, yakni intelijen pemerintahan. Nah, ini menarik karena memang dalam Kementerian Dalam Negeri sendiri kita punya Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum yang di dalamnya ada Direktorat Kewaspadaan Nasional. Nah, disitulah ada fungsi di Pemda-Pemda yang disebut dengan Kesatuan Bangsa dan Politik, Kesbangpol. Nah, mereka ini dengan Satpol PP bekerja sama selama ini membina satu kelompok masyarakat yang disebut dengan FKDM, Forum Komunikasi Deteksi Dini, Forum Kewaspadaan dan Deteksi Dini Masyarakat. Ini sudah berjalan, dan ini bukan bagian dari BIN, bukan bagian dari Pak Intel Kampolri, bukan bagian dari intelijen TNI misalnya, bukan bagian dari intelijen kejaksaan, tapi ini benar-benar intelijen konsepsinya, tetapi strukturnya dalam pemerintahan.
baik itu pemerintahan dalam konteks Kementerian Dalam Negeri maupun pemerintahan dalam konteks pemerintah dalam Pemda, pemerintah daerah di masing-masing, ada Pemprov, ada Pemkab. Nah, Bang Irham nih dengan bukunya ini yang merupakan intisari disertasinya mengusulkan satu pendekatan baru dalam cabang ilmu intelijen yang disebut dengan intelijen pemerintahan. Nah, ini akan bisa diuji dan dicoba pada saat pilkada serentak nanti. Apakah perangkat intelijen pemerintahan, baik itu di Kementerian Dalam Negeri maupun di Pemda-Pemda, itu efektif mencegah kerumunan, mendeteksi dini adanya rencana-rencana kerumunan dari massa kandidat yang akan mengikuti pilkada. Nah, kalau FKDM itu berjalan dengan baik, forum komunikasi kewaspadaan dini masyarakat itu berjalan baik, maka mereka akan tahu, kan jadwalnya sudah ada. Jadwal misalnya hari Senin itu pasangan nomor urut 1 kampanye, hari Rabu nomor 2 dan seterusnya. Itu jadwal sudah ada di kabupaten kota maupun di provinsi. Nah, jadwal itu kemudian bisa disebarkan ke FKDM yang ada di setiap kecamatan, yang kemudian mereka mencari data layaknya seorang agen intelijen. Apa yang akan dilakukan paslon? Nah, kalau kemudian ditemukan indikasi misalnya akan terjadi pelanggaran, misalnya perkumpulan dalam jumlah besar di atas 50 orang atau bahkan di luar ruang, misalnya akan mengadakan konser dan sebagainya, FKDM bisa melaporkan itu sehingga berkoordinasi dengan KPUD, berkoordinasi dengan kepolisian, bisa dicegah sebelum itu terjadi. Sebelum itu terjadi. Jadi fungsi intelijen ini kan pencegahan dini. Dia tidak berfungsi dalam konteks penegakan hukum, tapi pencegahan dini. Nah, yang bisa dilakukan juga melakukan pendekatan secara psikologis kepada ketua-ketua tim sukses, termasuk jaring-jaring pemenangan. Karena kandidat pilkada ini kan mereka selain pakai partai politik, ada relawan, ada tim sukses. Nah, mereka kan punya perangkat, bahkan sampai ke kecamatan-kecamatan. Nah, itu yang kemudian bisa didekati oleh aparat Kesbangpol di Pemda dengan teknik intelijen pemerintahan yang diusulkan oleh Bang Irham Zainal ini. Dengan teknik pendekatan psikologis membuat mereka mengurungkan niat jika akan mengadakan acara-acara yang terbuka atau mengundang masyarakat luas untuk hadir. Nah, kalau ini berjalan dengan baik, termonitor dengan baik, terlaporkan dengan baik, Mendagri mestinya juga memantau, kemudian Kesbangpol, pejabat Kesbangpol di daerah juga memantau itu, sehingga bisa dicegah sebelum acaranya terjadi. Saya ulangi, bisa dicegah sebelum acaranya terjadi. Kalau itu bisa dilakukan, insya Allah, walaupun pilkada ini dilakukan dalam situasi corona, insya Allah bisa kita tekan kemungkinan penyebaran virus corona di tengah kerumunan. Nah, saya kira Sobat YouTube, itu yang kita usulkan hari ini. Ini yang kita akan coba diskusikan dengan teman-teman di berbagai komunitas intelijen. Mungkin nggak sistem teknik intelijen pemerintahan yang diusulkan Bang Irham Zainal ini bisa dilakukan di pilkada serentak besok? Saya kira itu. Terima kasih ya sekali lagi sudah subscribe. Jangan lupa komen dan tetap jaga kesehatan. Karena di era corona ini kita tidak tahu penularan itu pada saat kapan, oleh siapa, dan di mana. Dan virus corona tidak memandang agama seseorang. Virus corona tidak memandang status seseorang, tidak memandang profesi seseorang. Karena itu tetap jaga prosedur kesehatan, hindari kerumunan, pakai masker jika di luar rumah, dan tetap healthy ya, cuci tangan dan sebagainya. Terima kasih, salam intelijen.